Senang sekali malam hari ini ada pasangan suami istri yang akan bersaksi. Biasanya hanya kalau nggak yang lelaki atau yang perempuannya. Tapi kali ini pasangan suami istri. Bisa dibuka mute-nya Pak Peter. Shalom. Ya, shalom teman-teman semua yang saya belum kenal nih satu-satu. Saya ucapin juga terima kasih buat Ibu Eli yang udah memberi kita kesempatan buat bersaksi. Semoga kita bisa memberikan sharing pengalaman kita dan bisa memberkati teman-teman semua. Itu. Jadi udah bisa kita mulai ya Pak Frans ya. Silakan. Tuhan Yesus berkati Pak. Perkenalkan nama saya Peter. Usia saya sekarang 59. Kebetulan saya sama istri saya perbedaannya 12 tahun. Istri saya 47 tahun. Sebelah saya ini istri saya namanya Lisbeti. Panggilannya Lisbeth gitu. Jadi saya mau bersaksi ini tentang kehidupan rumah tangga kita yang buruk gitu. Background saya mesti cerita sebentar. Sebelum saya ke Kristen, background saya dulu Katolik. Di tahun 82 saya dibaptis untuk pertama kali. Kemudian saya aktif ke gereja waktu itu. Di tahun 2000-an awal saya sudah tidak pernah ke gereja lagi. Saya lupakan Tuhan. Jadi saya terlalu asik dengan pekerjaan, kumpulin uang lah gitu loh. Saya pikir untuk anak-anak. Anak saya ada 3 kebetulan. Anak saya yang pertama perempuan, umurnya 24 tahun, dia sudah lulus kuliah dari arsitektur, sekarang dia udah bekerja. Yang kedua 19 tahun masih kuliah di fakultasnya itu DKV, jurusannya animasi. Kemudian yang ketiga laki-laki 14 tahun. Kita menikah tahun 97. Jadi sekarang hampir 25 tahun nih, nanti saya Desember ini saya hampir 25 tahun menikah. Sejak pernikahan kita pertama ini kita sering konflik karena perbedaan pendapat terus. Saya sama istri saya tuh nggak pernah ada yang sama. Dulu saya pikir ketika nggak ada yang sama, wah ini nggak cocok gitu. Ternyata sekarang saya baru tahu yang paling nggak cocok itu justru itu yang paling cocok. Ternyata ilmunya saya udah dapet ini sekarang gitu loh. Ternyata itu yang paling cocok. Jadi kita sangat berbeda, kita konflik dengan perkataan, hal-hal sepele aja kita jadi ribut, ya nggak bisa ada kata damai. Jadi ribut-ribut nanti besok 1-2 hari lagi kita baikan lagi. Jadi kita berdua nih seperti anak SMA gitu. Kadang-kadang tawuran, kadang-kadang akur lagi. Nah jadi puncak-puncaknya itu di 2016, tepatnya di bulan Juni ya. Saya lupa tanggalnya, mungkin tanggal 20-an. Jadi kita konflik, ribut besar gitu. Dan saya juga melakukan KDRT terhadap istri saya. Saya pukul tangannya gitu loh. Sampai saya pernah ngancam. Kebetulan lagi itu di ruangan itu ada cat pilok. Saya bilang saya mau semprot dengan cat pilok gitu loh ke arah mukanya. Saya udah kesel banget. Akhirnya kan dia menjerit nangis gitu. Dia sempat kontak ke saudara-saudaranya. Saya dikepung lah malam itu. Kira-kira jam 2 pagi. Mereka datang semua 2 mobil. Saya dikepung. Didatengin bukan digerebek polisi. Jadi digerebek sama ipar-ipar saya gitu. Akhirnya saya dilaporkan di Polsek setempat di daerah tempat saya domisili di Harapan Indah di perbatasan Bekasi dengan Jakarta Timur. Jadi akhirnya saya dilaporkan di Polsek, kemudian dari pihak istri saya juga melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Bekasi. Seperti itu, di tahun 2016 bulan Juni. Akhirnya kita ribut, dia keluar dari rumah, dia tinggalkan saya, dia bawa anak saya laki yang paling kecil, dan saya tinggal dengan 2 anak perempuan saya waktu itu. Ya, waktu itu saya pikir, oke lah, saya salah, saya sering melakukan kata-kata yang keras dengan tindakan kasar, kadang-kadang tangan saya suka dorong kepalanya dan lain sebagainya gitu, yang seharusnya tidak layak. Saya pikir saya udah berapa bulan ditinggal, saya baikan sama dia, saya coba kontak, gitu, kita WA-an kembali. Saya pikir, wah dengan cara saya bisa berhasil nih memulihkan hubungan kita berdua. Waktu itu saya nggak mengandalkan Tuhan sama sekali. Saya berpikir strategi ini saya atur sendiri, saya harus baikan sama istri saya. Akhirnya 4 bulan dia tinggalkan saya. Dia bersedia berdamai dengan saya gitu. Bersedia artinya dia mau kembali kepada saya. Akhirnya dia copot itu, dia punya gugatannya di Polsek, kemudian di pengadilan juga dia cabut, akhirnya udah clear. Waktu berjalan terus sampai di 2010 September itu. Saya konflik besar lagi sama dia. Konflik kita bukannya karena konflik perselingkuhan atau orang ketiga, tidak ada. Jadi kita konflik ini
Cuman karena kehidupan kita sehari-hari yang masalah, misalkan masalah anak-anak atau masalah handuk yang ditaruh sembarangan. Jadi masalah-masalah sehari-hari yang sering saya kritik, istilahnya saya terlalu bawel dengan istri. Jadi istri saya tuh pendiam kan, introvert orangnya. Jadi dia pendam terus di dalam hati dia merasakan nggak tahan gitu loh. Akhirnya kita ribut lagi di 2020 September, dia tinggalkan saya lagi. Saya pikir dia tinggalkan hanya cari ketenangan. Rupanya dia melakukan gugatan perceraian, tapi tidak ada unsur KDRT. Jadi dia mengajukan ke Pengadilan Tinggi Cikarang. Di bulan November awal, datanglah kiriman surat itu ke rumah kami. Saya kaget. Saya pikir dia tidak mau melakukan itu lagi. Karena dulu waktu dia pulang, saya bilang, kamu nggak akan lakukan ini kan? Iya, dia bilang. Rupanya dia juga dibilang dari pihak saudara-saudaranya, dari cicinya, dia bilang harus bercerai katanya. Udah nggak bisa diperbaiki. Saya waktu itu benar-benar terpukul banget gitu kan. Ini yang kedua kali, wah saya bilang nih istri saya pasti nggak bisa ngampunin saya nih. Kacau nih, benar-benar nih kali pasti benar-benar cerai ini terjadi nih, saya bilang. Saudara-saudaranya pun tidak bisa ngampuni saya. Akhirnya saya sempat merenung satu hari, saya pikir wah hidup saya salah nih. Harus saya suami, saya ngelindungin istri, tapi kok malah saya pukulin istri saya omelin dia, saya keluarin kata-kata yang nggak baik gitu loh. Terus akhirnya saya ngeredung, saya udah mulai sadar, saya koreksi diri. Nah itu waktu saya merenung itu, saya sempat buka-buka YouTube. Kebetulan saya buka khotbahnya Ibu Eli. Wah, saya demen banget ini dengerin khotbah Ibu Eli itu. Selain gitu ya saya ada khotbah lain yang saya dengar, tapi saya bilang ini Ibu Eli paling ekstrim nih khotbahnya apa? Wah luar biasa ini, strong banget saya bilang nih. Lalu dia Ibu Eli ini bilang tetap bertahan untuk si suami atau untuk istri, tetap bertahan. Jangan pikirkan yang lain gitu. Fokus dengan Tuhan. Jadi saya ambil hikmahnya di sana dari khotbahnya Ibu Eli itu. Saya dengerin terus. Jadi saya jadi kayak kecanduan. Saya dengerin gitu khotbahnya. Saya sering banget gitu loh. Di Instagram saya sering, kalau ada jam 11 pagi itu saya sering dengerin gitu. Saya diam-diam saya bergabung, saya dengerin khotbahnya. Dan kebetulan di Januari 2021 saya sempat ikut camp Pria Sejati juga waktu itu. Karena adik saya yang laki-laki suruh saya ikut camp. Nah, waktu saya ikut camp itu, saya terbuka pikiran saya. Saya disadarkan sama Tuhan melalui camp itu, melalui Bu Eli juga, yang awalnya dari Bu Eli nih, yang basic saya pegang benar-benar kekuatan buat saya. Jadi yang dipentingkan adalah kita fokus dengan Tuhan, bukan dengan masalah kita. Bu Eli kan pastinya kita selalu fokus dengan Tuhan. Tidak mau pusingkan berapapun besarnya masalah, Tuhan bisa bereskan. Tapi yang utama adalah kita berfokus kepada Tuhan. Setelah itu saya ikut camp, tidak ada perbaikan saya dengan istri saya. Akhirnya keputusan cerai itu keluar di tanggal 2 Juni 2021. Resmi dari pengadilan. Saya sempat datang ke pengadilan sekitar mungkin 20 kali ada saya ke pengadilan. Jadi saya nggak mau nyerah gitu aja karena saya tidak mau bercerai. Saya pegang prinsip saya tidak pernah mau bercerai. Bukan karena firman Tuhan juga gitu, tapi memang dalam hidup saya berprinsip saya tidak suka dengan perceraian. Saya anggap perceraian itu seperti binatang gitu loh. Mempermainkan sebuah pernikahan. Jadi saya nggak suka, walaupun saya di posisi yang salah gitu. Akhirnya putusan cerai itu keluar, saya sempat syok gitu loh. Sempat syok karena waktu itu saya sempat ajak anak saya yang besar ke pengadilan waktu di hari itu juga, ketika putusan itu dikeluarkan oleh pihak hakim. Hakim bilang, Bapak kalau belum puas dengan keputusan ini, bisa mengambil naik banding. Saya tunggu selama 2 minggu. Jadi saya diberi kesempatan 2 minggu untuk naik banding. Akhirnya saya naik banding dengan lawyer kan. Istri saya juga dengan lawyer. Waktu itu sama, di tahun 2016 juga gitu. Jadi kita menghabiskan uang dengan sia-sia gitu, puluhan juta. Pihak istri saya maupun pihak saya. Akhirnya saya naik banding. Kira-kira 1,5 bulan, keputusan naik banding itu dari pengadilan Cikarang keluar lagi. Bahwa saya kalah di naik banding itu. Wah udahlah, saya pasrah kan. Saya sempat tanya sama teman di gereja gitu. Kebetulan mentor saya juga gitu. Jadi saya tanya, dia bilang, kamu mesti bertahan, dia bilang. Tetap pertahankan, walaupun istri kamu tetap melakukan perceraian, kamu ikhlaskan semua itu. Tapi saya sempat berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau bercerai. Kan Tuhan bilang firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tuhan buktikan itu. Kalau Tuhan bisa buktikan, suatu hari saya akan bersaksi kepada orang-orang. Tanpa saya sadari, saya doa gitu, benar-benar di hari ini Tuhan buktikan. Dan istri saya tiba-tiba hatinya dilembutkan. Saya berdoa berharap, mungkin satu hari saya beberapa kali saya berdoa itu di mobil, dimanapun saya berdoa. Saya bilang, Tuhan,
pulihkan hati istri saya, pulihkan hati saya. Jadi saya mulai dari saya dulu. Saya harus mulai. Akhirnya Tuhan pulihkan saya dan istri saya gitu loh. Istri saya diubah oleh Tuhan, tiba-tiba dia bisa jadi tidak membenci saya, tidak ada dendam sama saya gitu. Itu juga saya rasakan dari suatu mujizat. Kemudian akhirnya kita udah mulai buka percakapan tuh. Sejak yang kita putus cerai keluar itu saya udah mulai ada percakapan. Walaupun saya udah pasrah waktu itu. Naik banding udah selesai, saya melakukan kasasi lagi. Sampai hari ini kasasi ini belum dicabut. Saya belum sempat pergi ke pengadilan Cikarang untuk mencabut kasus ini. Jadi kasus ini masih dibawa di lawyer yang kedua. Jadi masih ngambang, karena kan kalau keputusan pengadilan itu cerai itu kalau kita ada naik banding atau kasasi, itu dia tidak bisa mempunyai hukum tetap. Artinya dia tidak bisa membuat akte cerai di catatan sipil. Jadi saya ganjel dia, saya tahan, karena intinya saya tidak mau bercerai. Akhirnya istri saya juga pusing juga kali menghadapi saya. Saya tetap kekeh untuk tidak bercerai. Saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan lembutkan hati istri saya. Dia tiba-tiba bisa mau kontak dengan saya. Kita udah mulai WA-an. Akhirnya satu ketika dia bisa keluar dari rumah cicinya yang jauh. Saya kan di daerah timur, dia di barat. Jadi waktu itu dia sempat kabur keluar karena kan dia tidak boleh ketemu saya atau ada kontak dengan saya sama sekali. Tiba-tiba dia kabur keluar, kita berdua janjian untuk ketemu di McD. Waktu itu kita ketemu malam-malam 8:30. Dia bawa anak saya kabur gitu. Jadi kabur, langsung bawa pulang ke rumah. Cicinya juga sempat panik gitu. Akhirnya kita ini serumah lagi sampai hari ini, dan akhirnya saya sekarang tetap tekun dalam ibadah. Saya percaya Tuhan jaga saya. Saya sekarang aktif ikut di pelayanan Pria Sejati, kemudian saya juga aktif di Komsel sekarang. Kami berdua ini kebetulan berjemaat di Gereja Abaloh di Pluit. Gitu. Jadi saya belum lama berjemaat di sana, kira-kira hampir 2 tahun lah. Itu karena dulunya kita pindah-pindah gereja. Ya mungkin dari istri saya mau menambahkan sedikit apa yang dia alami, mungkin bisa diceritakan, Lisbeth. Apa yang kamu alami? Agak kencang. Waktu itu saya mengajukan gugatan cerai itu karena saya udah nggak tahan lagi ya hidup bersama dia, karena saya pikir nih udah menderita puluhan tahun. Jadi akhirnya saya putusin mengajukan gugatan cerai, didukung sama saudara-saudara saya. Waktu itu saya mengeraskan hati. Saya pikir walaupun saya dibilangin ampuni, saya belum bisa mengampuni karena sakit hati, kepahitan yang berpuluh-puluh tahun saya tahan. Hati saya luka, hati saya parah deh, hancur hati. Jadi saya mengeraskan hati, saya nggak mau mengampuni dia. Tapi di dalam waktu berjalan berpisah dengan dia setahun lebih ya, setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan itu saya hati saya tidak ada damai sejahtera ya. Hati gelisah, tidur nggak bisa, sakit, galau terus. Tuhan, ini saya harus gimana ya? Biar saya bisa tidur nyenyak, saya bisa hidup enak gitu, hati saya enak gitu Tuhan. Akhirnya suatu malam saya bilang, ya Tuhan, akhirnya saya nyerah juga sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mau mengampuni suami saya. Saya bilang, saya mau mengampuni, tapi saya nggak mau balik dulu Tuhan. Saya cuma untuk ngampuni aja deh. Tapi untuk kembali kayaknya saya nggak bisa. Yang penting saya mau mengampuni dulu gitu, saya bilang. Gak tahu Tuhan, setelah saya mau mengampuni dia, saya ada beban yang terlepas, baru saya bisa tidur, saya bisa berpikir jernih. Akhirnya saya bisa tidak ada, dia pikirnya benci. Akhirnya tiba-tiba setelah saya mengampuni, saya bisa mengasihi dia. Kasihan juga ya anak-anak di sana. Saya jadi bisa berpikir, kasihan anak-anak saya, suami saya di sana gimana, nggak ada yang masakin, nggak ada yang ngurus. Akhirnya terus akhirnya saya buka komunikasi, akhirnya saya bisa kembali lagi
ke rumah. Dengan tulus, ya, dengan tulus. Gitu saya jangan berdoa, Tuhan saya mau dipulihkan juga keluarga saya. Cuma saya nggak tahu caranya karena dari saudara saya harus bercerai. Kali ini harus jadi, nggak boleh nggak jadi cerai ya. Kamu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu. Pokoknya saya kemana-mana harus didampingi sama Jadi ada bodyguardnya gitu. cici saya atau adik Di saya. pengadilan pun mereka berlima gitu, dijaga, istri saya dijaga sama cici 5 orang. Jangan sampai kalau ketemu ntar berubah pikiran lagi gitu. Takut dia nanti cinta lagi ke saya, mungkin cicinya pikir ada rasa pengen balik lagi mungkin gitu. Ya puji Tuhan, tapi Tuhan punya rencana lain ya. Tuhan mau pulihkan keluarga saya. Yang penting saya mau dulu, baru Tuhan bisa pulihkan. Sebenarnya kita udah dapat kasih karunia Tuhan ini bukan karena kita bisa, tapi memang Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Terus kita juga sempat diberkati melalui sesi pernikahan yang dipulihkan kembali. Jadi dari gereja kita diadakan semacam pernikahan ulang gitu di gereja. Jadi sempat dirayakan lagi kita di bulan April lalu, belum lama ini. Gitu. Saya kira waktu udah 15 menitan nih Pak Frans, 16 menit nih. Wah. Udah kelewat Pak Frans. Kalau dilanjutin lagi kelamaan mungkin. Oke, berikan dulu tepuk tangan, berikan dulu tepuk tangan. Berikan dulu tepuk tangan. Wah, luar biasa ini ya. Tuhan caranya dahsyat, walaupun proses itu di pengadilan masih berjalan, tapi mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan ya. Mungkin dijawab dengan singkat, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Teman-teman yang mau bertanya gitu. Ya, saya aja yang bertanya ya Pak. Ya. Ibu tentunya masih sangat mencintai Pak Peter ya? Masih. Loh, sambil ketawa ini curiga nih, kalau sambil ketawa ini curiga. Dia memang orangnya agak malu-malu Pak Frans. Oh, agak malu-malu ya. Oke. Iya. Ya, Bu Lisbeth agak malu-malu, kalau Pak Peter mungkin agak malu-maluin mungkin ya, begitu ya. Nah, kalau ngomong adanya aja udah. Ya, saya sambil bercanda-bercanda begini ya, karena saya senang sekali melihat pasangan yang dipulihkan seperti ini. Nah, Bu Lisbeth tentunya sangat mencintai Pak Peter dan punya alasan yang penting untuk bisa bersatu lagi, walaupun pasukan yang di belakang itu bilang cerai, tapi ibu menguatkan hati untuk tetap balik sama Pak Peter. Apa sih yang paling utama selain kasihan tadi atau apa gitu? Apa yang paling utama, Bu? Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Wah, haleluya, berikan tepuk tangan. Berarti mencintai, mengasihi pasangan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu benar-benar tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik, terima kasih ya. Dan saya ingin bertanya ke Pak Peter. Pak Peter, Anda tentunya dulu bukan orang yang galak mungkin ya, atau Anda dari muda mungkin galak kok bisa sampai mukulin istri? Kalau saya tipenya temperamen, dan kebetulan saya punya background yang buruk di papa saya. Papa saya suka pukul mama saya. Mungkin itu yang saya benci, malah itu yang saya lakukan. Jadi itu sebenarnya tanpa saya sadari saya memiliki akar kepahitan. Iya. Jadi apa yang tidak baik dari papa saya, jadi saya tiru. Iya. Gitu. Padahal dulu Pak cepat emosi gitu loh, cepat marah. Padahal dulu Pak Peter membenci perlakuan papa itu. Mamah begitu ya, seperti itu tuh membenci ya. Tapi itu yang justru justru itu yang Pak Peter lakukan ya. Iya. Jadi seperti apa ya, aneh gitu. Saya merasa aneh. Ya. Kok yang ya, malah memang... saya nggak suka itu waktu saya bela mama saya, kok di saat saya udah nikah saya malah melakukan hal yang buruk itu gitu loh. Nah, inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya bisa ubahkan itu ketika kita ikut program MFL, Married for Life. Jadi di gereja kebetulan ada program Married for Life, saya ikutkan itu selama 3 bulan. Nah, di situ kita banyak pelajari juga gitu. Bagaimana harusnya seorang suami terhadap istri terhadap suami seperti apa gitu. Jadi kita sempat dapat pengetahuan lah gitu. Nah inilah saudara-saudara ya, memang trauma di masa lalu
ya, justru bukan berarti membuat kita belajar, tapi belajar untuk mengambil sisi positifnya, tapi ternyata sisi negatifnya juga terbawa sampai di pernikahan begitu ya. Dan memang seperti apa yang Pak Peter bilang ya, memang bimbingan pranikah itu perlu, tapi bimbingan setelah menikah juga ternyata sekarang itu perlu ya. Setelah menikah ada bimbingan. Nah, kedua-duanya harus dijalani untuk pasangan-pasangan muda sekarang ini. Wow, kami sangat diberkati Pak Peter, Bu Lisbeth. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Dan Anda dengan berani untuk bisa menyampaikan ini supaya bisa menjadi berkat. Saya tanya kemarin, boleh kita upload di YouTube? Boleh, untuk bisa jadi berkat, karena Anda sudah sangat memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak Peter sekali lagi. Terima kasih Bu Lisbeth. Semoga kita bisa ketemu ya. Kesempatan bersaksi. Terima kasih saya sama Pak Fran, Ibu Eli. Oke, siap. Terima kasih siap. banget. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Kita bersaksi. Saya senang banget Pak Fran. Wah, Pak Peter ini semangat banget ya, happy banget gitu ya. Sudah plong bisa kesaksian ya. Oke, terima kasih. Lagi teman-teman lain. Siap. Terima kasih Pak Peter.